Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu ketika, Yesus berkata, "Beginilah halnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menabur benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dengan mengajar lewat perumpamaan-perumpamaan, Yesus menggunakan imaji-imaji atau gambaran-gambaran yang sederhana untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran mendalam tentang kerajaan Allah. Imaji benih-benih yang kecil yang bertunas, tumbuh sampai masak dan akhirnya dituai, menjelaskan kepada kita sesuatu yang penting mengenai efek-efek transformasi dari sabda Allah. Seorang petani harus bekerja keras mempersiapkan tanah untuk ditanami, dan ia harus menjaga tanahnya bebas dari ilalang, bebas dari hama dan gangguan lainnya. Akan tetapi, si petani tidak dapat membuat benih itu bertunas, dan si petani juga tidak memiliki kendali atas sinar matahari dan curah hujan. Kerajaan Allah bekerja dengan cara serupa. Kerajaan Allah dimulai dengan awal yang paling kecil dalam hati manusia yang menerima sabda Allah dan bekerja tanpa terlihat, membawa transformasi dari dalam. Sebagaimana sebutir benih yang sama sekali tidak mempunyai kuasa untuk mengubah dirinya sendiri sampai ia ditanam ke dalam tanah, demikian pula kita pun tidak dapat mengubah hidup kita untuk menjadi serupa dengan Yesus sampai kita mau menyerahkan hidup kita kepada Kristus dan mohon Roh Kudus mengubah kita dengan kuat kuasanya. Apabila benih-benih sabda Allah mulai berkecambah dan bertumbuh, maka hasilnya adalah tuaian yang berlimpah. Saudara-saudari yang terkasih, Kitab Suci menceritakan kepada kita bagaimana sabda Allah menyebar dari Yerusalem ke kota-kota besar Kekaisaran Romawi. Selagi benih-benih Injil tersebar jauh dan luas, kadang-kadang malah ke tempat-tempat yang tidak kita bayangkan.
Tentu saja para rasul Kristus yang pertama tidak mempunyai ekspektasi sama sekali untuk memperoleh tuaian berlimpah lewat seorang Saulus dari Tarsis yang sebelumnya merupakan seorang pengajar dan penganiaya gereja. Demikian pula dengan Timotius, Titus, dan lain sebagainya yang tidak pernah mempunyai hubungan langsung dengan Yesus dalam pelayanannya di depan umum. Biarpun begitu, toh Allah tetap memilih mereka untuk menyebarkan benih-benih Injil. Kita mungkin saja tidak memiliki karisma dan keberanian seperti Paulus, atau panggilan menjadi rasul seperti Petrus, namun kita dapat menyebarkan benih-benih sabda Allah yang telah dipercayakan kepada kita lewat cara hidup kita sehari-hari. Siapa yang dapat mengetahui di mana benih-benih yang kita sebarkan akan mulai berakar? Kita tidak usah terkejut apabila ada tanggapan-tanggapan datang dari tempat-tempat yang tidak diharap-harapkan, seperti sesama yang biasa kita jumpai dan kita layani, atau mungkin rekan-rekan kerja kita yang sehari-hari yang kelihatannya suka terbenam dalam kesibukan kerjanya. Siapa tahu, bukankah kita hanya merupakan instrumen Tuhan, keledai yang dikendarai oleh Yesus ketika memasuki kota Yerusalem? Biarlah Roh Kudus menunjukkan kepada kita, Anda dan saya, bagaimana kita dapat menjadi penyebar benih sabda Allah. Saudara-saudari yang terkasih, sudah 10 tahun sepasang suami istri menantikan hadirnya seorang anak. Berdoa, berobat, macam-macam cara sudah dicoba, tetapi hasilnya tidak kunjung datang. Akhirnya mereka menyerah. Mereka terpaksa menerima nasib. Tetapi ketika manusia tak berdaya, saat itulah Tuhan dapat berkarya. Pada suatu hari, wanita itu ternyata mengandung. Bisa dibayangkan betapa bahagianya mereka. Namun sayang, tidak lama lewat beberapa bulan ada berita dari dokter, anak mereka cacat. Tak mungkin anakmu bisa berdikari. Selalu harus diurus, dilayani, disuap, dan diurus sedemikian. Kesimpulan dokter. Baik dokter maupun banyak orang lain mengusulkan untuk aborsi, menggugurkan saja. Akan tetapi mereka tidak mau. Siapa tahu dokter mendiagnosis salah atau keadaan anak mereka bisa membaik. Ternyata tidak. Ketika anak itu lahir, mereka terkejut. Ternyata anak mereka sangat abnormal. Tiada mata, kepalanya kecil, otaknya rusak. Sejenak orang tua itu menahan nafas, saling berunding dan menangis. Kemudian kata suaminya, rupanya inilah hadiah dan anugerah masa depan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita terima, kita urus dan kita sayangi. Sejak saat itu mereka berdua menyediakan waktu agar anak mereka berbahagia, walaupun anak itu tak mampu tertawa, berbicara, atau tersenyum. Banyak orang menggelengkan kepala. Mereka kasihan melihat kedua suami dan istri itu. Tetapi kesaksian pasutri itu beda sekali. Kata mereka, berkat pelayanan pada anak mereka, mereka berdua bisa bangkit menjadi pasangan yang akrab dan menjadi bahagia dalam melayani anak itu. Mereka merasa yakin bahwa anak mereka pun bahagia, damai, dan tentram, kendati ada kekecewaan, namun mereka mendapat kekuatan untuk tidak menyerah kalah atau tenggelam dalam kesedihan, malah mereka bangkit menjadi pasangan yang hidup dan menghidupkan. Saudara-saudari yang terkasih, ada banyak orang dalam hidupnya mengalami kekecewaan, kesedihan, atau kegagalan.
apa reaksi kita? Menyerah kalah, terus menangis, atau malahan menemukan kekuatan pada Tuhan dan bangkit berdiri, dan karenanya bertumbuh dan berbuah menjadi kaya di dalam kemiskinan. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber iman kepercayaan, kami mohon iman akan sabdamu, dan resapkanlah ke dalam lubuk hati kami janjimu akan memberi kehidupan, agar kami menjadi orang yang berkenan di hatimu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.